Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Saiful Mujab selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih bisa diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan materi daripada salah satu materi di filsafat ilmu ini sendiri. Tak lupa sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang pertama itu pengertian atau definisi dari ontologi itu sendiri. Jadi ontologi itu adalah berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani ya. Jadi ontologi itu berasal dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos itu mempunyai arti yang berada atau yang ada, atau bisa dikatakan yang berwujud. Kemudian logos itu yang berarti pikiran atau teori. Jadi ontologi ialah ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah itu adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kemudian ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani itu sendiri. Di sini ada beberapa tokoh daripada ontologi itu sendiri, yaitu seperti mungkin kita tahu filsuf Yunani kuno itu seperti Thales, Plato, Aristoteles itu merupakan menganut pandangan ontologi ini. Kemudian aspek ontologi, jadi tak lepas dari pandangan atau ilmu pengetahuan, ini ontologi juga punya aspek, yaitu yang pertama itu bersifat rasional, jadi harus berdasarkan pada logika. Terus kemudian komprehensif, yaitu melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara keseluruhan gitu. Terus kemudian universal, yaitu tentang muatan atau isi keberadaannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Jadi ontologi itu bisa disimpulkan sebagai pengetahuan filsafat, yaitu adalah ilmu yang mempelajari suatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika sehingga dapat diterima oleh banyak orang, yang bersifat rasional, dapat difikirkan dan sudah terbukti keberadaannya. Kemudian beberapa aliran dalam bidang ontologi ini juga ada beberapa aliran, yaitu yang pertama itu tentang monoisme, kemudian dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu mengenai aliran-aliran ini. Kemudian yang pertama itu monisme, yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada itu adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lain. Ontologi yang bersifat monisme ini merupakan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Thales yang menganggap bahwa segala sesuatu itu berasal dari air. Nah, Thales ini merenungkan terhadap air yang terdapat itu di mana saja itu ada air. Kemudian sampai kesimpulan bahwa air merupakan substansi yang terdalam yang merupakan asal usul dari segala sesuatu. Jadi semuanya itu berasal dari satu materi saja. Kemudian yang kedua itu dualisme yaitu suatu kelompok yang meyakini bahwa segala sesuatu itu yang terdiri dari dua hakikat, yaitu materi yang berupa jasad, kemudian jasmani yaitu berisi tentang spiritual. Nah, kedua hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri itu.
Nah, hubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dari alam semesta ini. Contohnya, contoh yang paling jelas itu adalah tentang adanya kerjasama kedua hakikat ialah dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu juga ada yang wujudnya itu jasmani, kemudian rohaninya itu juga ada gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah materialisme. Materialisme ini aliran yang menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Nah, menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu gitu. Nah, filsafat Yunani yang pertama kali muncul berdasarkan materialisme itu bisa disebut dengan filsafat alam atau filsuf alam. Nah, mereka itu menyelidiki asal-usul kejadian alam. Jadi, kenapa kok disebut filsafat alam? Karena mereka itu menyelidiki asal-usul alam. Contohnya itu seperti Thales tadi. Itu kan tentang air. Nah, air itu kan materi. Terus Anaximenes itu segala unsur sesuatu itu asalnya dari udara, seperti itu. Oke, kemudian idealisme itu merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Terus kemudian yang terakhir itu adalah agnostisme. Pada intinya ialah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Nah, oke, sekian dari saya. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.